2026 dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara sekian banyak hamba Allah yang masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita yang masih diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kelembutan hati untuk merespon perintah Allah melalui surat Al-Quran, untuk melaksanakan salat Jumat kita di siang hari ini. Idza nudiyatis salati yaumil jum'ah, jika kamu dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk menyambut panggilan Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya salat Jumat kita pada siang hari ini dijadikan sebagai salat Jumat yang terbaik di antara salat Jumat yang sudah kita tunaikan. Salat berbingkai salam. Marilah kita sampaikan kehadiran kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya. Semoga selawat yang kita sampaikan baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita akan menjadi keberkahan di dunia dan akan menjadi syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini juga Fatih berpesan kepada Al-Fatih sendiri dan kita semua yang hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatis samaa'i wal ardh. Sekiranya satu penduduk negeri, satu kampung, satu wilayah dikecilkan satu anggota keluarga, semuanya taat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau Allah sudah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah, kesempitan, bahkan kesusahan dalam kehidupannya. Kalau Allah sudah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rezeki dari arah jalan yang tidak kita sangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, apalah arti jabatan yang tinggi, status sosial yang terhormat, harta yang berlimpah, tubuh yang sehat dan kuat, serta pikiran yang cerdas tanpa disertai oleh tuntunan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa petunjuk, manusia tidak tahu mana yang halal dan haram, yang benar dan keliru, serta yang hak dan batil. Kalau sudah demikian hidup, manusia akan menjadi sengsara dan menderita baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a huda ya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu wa yawmal qiyamati a'ma." Kemudian jika benar-benar datang kepadamu petunjuk dariku, maka siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Adapun siapa berpaling dari petunjukku, peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Taha ayat 123 sampai 124. Yang jadi pertanyaannya kaum muslimin, yang menjadi pertanyaan, mengapa masih banyak di antara kaum muslimin yang tersesat jalan meskipun telah membaca minimal 17 kali dalam sehari dalam sholat 5 waktu? Ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa yang salah dan keliru sehingga umat Islam khususnya masih mudah terjerumus ke dalam kesesatan, kejahatan, dosa dan maksiat yang ditiupkan oleh setan, baik dari kalangan jin maupun manusia? Bisa jadi salah satu penyebabnya karena doa dan keinginan untuk mendapatkan petunjuk dan jalan lurus tersebut tidak disertai dengan kesungguhan dan upaya yang nyata. Doa baru menjadi efektif dan membuahkan hasil ketika disertai dengan upaya dan usaha untuk meraihnya. Karena itu, ketika menggambarkan doa sebagai manusia yang meminta kebaikan dunia dan akhirat serta terhindar dari api neraka, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan berkata, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu
apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Artinya mereka akan mendapatkan sesuai apa yang mereka lakukan, tidak hanya sekedar berdoa. Dalam konteks ini, meminta petunjuk adalah satu langkah yang baik, namun baru sebatas doa dan harapan saja. Yang diperlukan selanjutnya adalah usaha untuk mendapatkan petunjuk. Jadi langkah keduanya adalah membaca, mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Jika kedua sumber ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi, menjadi referensi utama bagi setiap muslim dalam bergerak dan beraktivitas, insya Allah ia akan selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taraktu fiikum amrayn lan tajidu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun Nabi. Kutinggalkan untuk kalian dua hal yang kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya. Langkah berikutnya adalah berkumpul dengan lingkungan yang soleh dan taat. Sebab kondisi lingkungan, terutama teman, sahabat, sangat menentukan keimanan, keyakinan, dan perilaku seorang. Al-Mara'a ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhala. Seorang bergantung kepada agama temannya, karena itu hendaknya setiap kalian memperhatikan siapa yang layak dijadikan temannya. Hadis riwayat Ahmad. Jika hal itu dilakukan, doa meminta petunjuk dan jalan lurus yang senantiasa kita panjatkan di dalam sholat kita, insya Allah akan dikabulkan dan terwujud dalam kehidupan sehari kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah. والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا وهو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأصله كتابه. ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين واصل منصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم صل لإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وكل زمان ومكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله